isau hatinya kalau seandainya tak dibaca itu tadi. Padahal yang dibaca itu cuma WA buka grup MDI Pangkalan Kuras, dibaca yang tadi juga yang baca tuh, yang di atas pesan baru tak masuk, sinyal habis. Yang dibacanya apa? Kalau tak datang SK ditarik. Hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Mukhlis Budiman SOC. Kepada Ustaz, dua tempat kami persilakan. Yaitu Pak Yusman, kepada Pak Yusman kami persilakan. Alhamdulillah, ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami, karena merupakan ini malam yang paling istimewa bagi kami, bagi masyarakat di Sundangan. Kenapa kami katakan demikian? Di malam yang istimewa ini tentunya kami merasa bangga, terharu atas kunjungan ataupun kedatangan para ustaz-ustazah yang sepengetahuan kami para fatwa belum pernah ini terjadi di Sundangan. Baru malam ini, tahun ini, alhamdulillah kami berharap tentunya masyarakat pemerintah Sundangan dengan hadirnya, kalau kami bilang bahwa wali-wali Allah, mudah-mudahan kami berharap masyarakat kami, desa kami di Sundangan tentunya dengan kehadiran orang-orang mulia Allah SWT ini merupakan kebahagiaan dari kami, mengharapkan doa-doa para ustaz ustazah tentunya desa kami, khususnya kita semua yang hadir umumnya mendapat keberkahan yang sangat luar biasa. Tentunya apa yang kita bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan tentunya menjadi yang terbaik bagi kita semua. Insya Allah kami berharap dengan doa kita bersama, khususnya desa kami Sundangan selalu dijaga oleh Allah SWT, diberikan ketentraman, keamanan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita ingini. Sambutan dari Ketua MDI Kecamatan Pangkalan Kuras pada Ustaz Suwardi SHI, waktu tempat kami persilakan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada bapak-bapak, khusus ibu-ibu. Tadi sudah dihidangkan makanannya Bu, mulai dari hidangan berbuka puasa sampai makannya. Luar biasa enaknya Bu, insya Allah berkah. Nanti dia orang menjadi amal ibadah bagi ibu-ibu yang puasanya. Ya. Selanjutnya karena ini baru sekali ini kita di sini ya. Mungkin Bapak Ibu banyak yang tak kenal dengan Ustaz kita. Dengan singkat saya perkenalkan ya. Nah ini ada Ustaz Khairul Hakim. Ustaz Khairul Hakim, beliau penceramah pondok, sekretaris MDI Kecamatan Pangkalan Kuras. Kali ini kita asing lagi bagi kita, tokoh masyarakat Undangan, tokoh masyarakat Pangkalan Kuras, kepala kantor urusan agama, pembina MDI Kecamatan Pangkalan Kuras, Bapak Haji Muhammad Terus. Kemudian ada lagi Haji Dasril Kesagi. Haji ini Pak Haji Dasril Kesagi, ulama tawadhu ya, insyaallah. Kemudian ada lagi Pak Haji Herman. Beliau ini pembina juga di MDI Kecamatan Pangkalan Kuras. Kemudian ada lagi itu Ustaz yang bagi Kecamatan Ganteng. Beliau ini Ustaz
Ustadz YouTuber. Beliau lah yang akan mengisi tausiah kita pada malam hari ini. Beliau ya. Kemudian itu yang pakai lengkap, itu Ustadz Samsuir. Samsuir, beliau tokoh di Soleh Satu. Kemudian ada Ustadz Khairuddin Nasution. Beliau ini Ustadz yang tawadhu di antara yang cerita dari jalan. Kemudian ada lagi ini ya Ustadz Abdul Moko. Beliau ini psikiater juga. Orang banyak konsultasi sama beliau, sekaligus dia juga apa namanya? Arsitek. Dia arsitek bangunan. Cukup luar biasa. Kemudian di sampingnya berbagai lengkap ada Ustaz Syekhur Rahman. Ini pengamat pengamat pendidikan, pengamat politik segala macam beliau ada. Kemudian ada lagi Ustaz Maulana, Ustaz Kondang ya. Luar biasa pengamat juga ini. Kemudian itu dia yang jadi imam kita tadi itu orang tua kita ya, yang tawadhu Ustaz Fauzi Ahmad ya, Dr. Haji Fauzi Asani. Jadi tokoh orang tua kita juga. Kemudian di sampingnya itu tadi yang baca Al-Quran itu koi kita ya, di Kecamatan Pangkalan Kuras, Profes Budiman, sesuai dengan namanya Budiman. Kemudian ada lagi Ustadz Rosidi yang pakai kopi haji itu. Beliau ini juga ketua MUI Kecamatan Pangkalan Ketalangan, Ustadz Kondang ini. Beliau ini juga pengamat ruang angkasa. Kemudian ini Ustadz kita juga, itu ada Ustadz Fauzi Ahmad Daud. Beliau ini dulu anggota MDI. Karena sibuk banyak jadwal, mata sanggup saya lagi di MDI saja. Jadi saudara diri dia. Kemudian ada lagi Ustadz Mahmud. Ustadz Mahmud ini beliau tokoh pendidikan ya, tahfiz Quran ya. Dia juga punya tahfiz pondok tahfiz ya. Beliau juga kepala MTS Osinia. Antara ibu waktu itu sekolah di sana. Beliau itu kepala sekolah ya. Sebenarnya itu beliau. Kemudian ada lagi Ustadz Khairuddin. Ustadz Khairuddin ini hafiz Quran ini. Untuk tak beliau jadi imam dari kelas apa? Beliau jadi imam 1 juz 1 malam. Kemudian ada lagi Ustadz Mail Fahmi. Ustadz Mail Fahmi yang di sudut itu, beliau ini selalu bawa pengawal, itu sampingnya pengawal. Kemudian ada lagi Ustadz Edi Nasrul. Ustadz Edi Nasrul ini beliau kepala SD Rantang Malu. Kemudian di sampingnya ada lagi Ustadz Amril Mukminin. Beliau ini orang lama, pemain lama ya, tokoh sekaligus Ustadz. Kemudian ada lagi Ustadz Supriyadi. Ustadz Supriyadi ini juga orang pendidikan. Beliau guru di Palas ya, SD Palas. Kamu tinggal di Undangan dulu. Kamu tinggal di Undangan dulu, asik lagi di Undangan. Kemudian ada lagi Ustadz Marturus. Ini orang Sufi, ini orang Thailand. Luar biasa. Kemudian di sampingnya ada lagi Ustadz Erpandi. Ustadz Erpandi ini beliau juga orang pendidikan, tapi juga orang kesehatan gigi. Kalau nak cabut gigi sama beliau. Bisnis
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Kepala Kantor Urusan Agama Cabang Kuras, yaitu Bapak Ahmad Darwis SHI, kepada Allah berkepat dan berkata. Benar Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, sebenarnya bagi kami takut tidak ada nepotisme ini yang terdapat fatwanya undangan, maka ini dibawa undangan. Ini takut banyak. Maka kemarin Bapak Ibu kami usaha ini ke sana. Kemarin desa Sianarinda sudah oke, ternyata dibatalkan. Alasannya tas. Akhirnya saya bilang kepada Ketua MDI, karena tak ada desa lain, desa dalam saja. Nah, ini kebetulan, ya. Jadi ini bukan nepotisme, tapi kena terpaksa. Kena terpaksa. Nah, jadi tahun depan, kalau desa lain tak juga mampu, desa tidak lagi. Asal MDI tak dosa-dosa begitu. Ya kan? Kalau bisa tahu. Tapi di tahun desa lain dulu. Dari selain tak mampu, ada saudara-saudara. Walaupun besok tak saya tuanya, kalau tua yang baru besok mungkin dalam mau saudara lagi. Marilah sama-sama kita dengarkan acara yang ditunggu, yaitu ceramah agama tausiah dalam rangka memperingati Nuzul Quran. Ustaznya ini Ustaz Raja Pantul, ya, Ustaz Pantul. Jadi sebelum beliau ceramah itu masih pantun dulu. Nah, jadi kita naik beliau dulu ke pantun. Ukur-ukur ikan lele. Ceramah kita lele. Baik kepada Ustaz, ulang tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para jemaah yang saya muliakan, sama-sama kita hormati Kepala Desa Dundangan. Alhamdulillah telah menyambut kita pada malam hari ini dengan suguhan-suguhan makanan masakan ibu-ibu yang luar biasa. Semoga menjadi amal ibadah bagi yang menyediakannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pengurus masjid, musola yang hadir, ada musola Al-Huda Bang Saddam Hussein. Salah satunya Saddam yang masih hidup nih, musola Al-Huda. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian ketua MDI yang tadi memperkenalkan diri tapi dirinya juga tak dikenalkannya kan itu. Ketua MDI ini beliau ini ahli politik Islam Indonesia. Itu ahlinya Bebo. Tadi tak disebutkan. Jadi Ustaz Suwardini selaku ketua, beliau ini kalau mau konsultasi masalah politik, silakan datangi beliau 24 jam. Syaratnya teh telur. Biasanya begitu. Jadi para ustadz yang hadir, yang saya muliakan, mudah-mudahan ya kita yang hadir pada malam hari ini bisa menyambung tali silaturahmi kita bersama para ustadz yang sudah dikenalkan tadi dari berbagai macam latar belakang. Cuma di MDI Pangkalan Kuras ini sebagian besar itu di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan sehari-harinya. Kalau keahliannya tadi juga sudah disampaikan, ada ahli qiraat, itu Ustaz Mahmud, Ustaz Muklis, itu luar biasa. Khairuddin, ahli marifat tadi Ustaz Martunus, Mahir Fahmi. Jadi kalau bicara masalah hati, masalah hakikat, tapi biasanya beliau ini luar biasa ini. Jadi kemudian ada juga orang tua kita, Al Ustaz Fauzi tadi selaku imam. Jadi luar biasa, walaupun beliau ini ustadz senior, tapi alhamdulillah bacaan beliau luar biasa tadi.
Saya di belakang ini agak risau pula. Kojep kocit, kojep bose lu badan suau. Apa kok kena tersondal tahu isi tadi lah mati kan? Rupanya tidak. Itulah langgam cara bacaan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Luar biasa rupanya. Kami pun mengaku pada beliau. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita ucapkan pada malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dalam keadaan dan situasi apapun bapak ibu yang saya muliakan, syukurnilah yang membuat beban hati kita itu ringan. Ibu, hati kita ringan, langkah kaki kita jadi ringan, menjalani kehidupan bisa ringan kalau seandainya di tengah-tengah kehidupan kita ini perbanyak rasa syukur. Yuk, letak tak malam nih? Letak? Enggak. Mau masak tadi letak? Enggak letak. Oh bapak capek malam ini? Malam ini sudah yang ke-20. Sudah 19 hari berpuasa. Malam ini sudah 20 malam tarawih. Jam tidur berkurang. Makan bertambah. Padahal puasa tapi makan tambah. Capek bu? Malam tarawih, bapak capek? Enggak ada letak ada. Berarti hebat-hebat berarti bapak. Ibu tak ada capek, bapak tak ada capek. Sebenarnya selaku manusia biasa kita berpuasa itu letak. Cuma mau tanya malam kok tak ada yang mengaku. Ya bu ya. Coba kita bayangkan panas-panas. Kalau hari ini alhamdulillah ada hujan panas, hujan panas. Di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari ini kan pekerjaan kita macam-macam. Ada yang senang, ada yang buat, ada yang ringan, ada yang di kantor, ada di ruangan ber-AC. Itu alhamdulillah. Tapi tengoklah ada sebagian saudara-saudara kita itu di tengah kondisi berpuasa ini mereka dipaksa untuk bekerja. Pekerjaannya berat, mungut berondol, apalagi mungut berondolan uang. Selain capek takut juga. Takut ketahuan. Gali parit atau itu kabel-kabel optik itu biasanya itu luar biasa pekerjaan itu. Kalau diserahkanlah pada Ustadz MDI ini puasa satu lubang tak siap sehari. Pas pula digali itu di hadapan ruko orang, tanahnya sudah padat, sudah disemen, digali ukuran segini, dalamnya hampir lewat pinggang. Terkadang kondisi-kondisi seperti itu dilaksanakan pula pada saat berpuasa. Ini luar biasa. Berat. Ada lagi beberapa sehari yang lalu saya dikirimi di sebuah grup, di grup anak-anak muda, divideokanlah. Itu ada para kawan-kawan kita buru-buru yang angkat bongkar buat barang itu. Apa itu kepanjangannya itu? PS. Tak pandai menyebutnya. Yang penting para buruh itu sekitar jam 1 jam 2 itu divideokan oleh kawan-kawan mereka berbaring kepanasan buka baju di kaki 5 toko orang tuh, dan saya tahu mereka sedang berpuasa. Pada saat itu bapak ibu yang saya muliakan, hati saya menengok, alhamdulillah saya pada saat ini masih bisa berbaring di rumah sambil kipasan, sambil baca-baca, sambil bermain dengan keluarga, gaji ada juga. Saya berpuasa, sementara ada saudara-saudara kita mereka dipaksa juga bekerja di bulan suci Ramadan. Di satu sisi mereka menahan lapar dan dahaga. Ini kan secara manusiawi kan capek bu ya. Ya bu, ya pak ya. Kan lah ngaku tadi, tak ngaku. Jadi kalau
Kalau jujur kita capek Bapak Ibu yang saya muliakan, tapi alhamdulillah, syukurilah siang hari kita berpuasa dalam keadaan capek, letak, haus, kemudian kita bekerja dengan pekerjaan kita masing-masing. Malamnya kita diarahkan ke masjid sholat tarawih, ada yang 23, ada yang seboleh. Cuma di sore kok nampak seboleh semua ya Ustaz ya. Di sore ada lagi, nah ada dulu Al-Hidayah terakhir, karena Ustadz MDI nya tak mau datang ke situ, ada robahnya. Berat. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apa? Syukurilah, walaupun capek, walaupun letak, bagaimanapun keadaan kita, siang berpuasa, malamnya datang ke masjid salat tarawih, syukurilah, kerjakanlah, walaupun berat, kerjakanlah. Kenapa? Karena masa yang seperti ini takkan lama kita lalui. Adat orang tua mengatakan, yang muda adatnya akan tua, yang sehat adatnya akan mati, yang sakit, yang hidup mereka akan mati. Tak lama kita yang seperti ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka nikmatilah, syukurilah. Belum tentu ulang tahun depan. Aku Ustaz MDI mohon maaf, kami ini yang saya tahu semasa saya MDI ini sudah 2 orang rekan-rekan kami mendahului kami. Satu Ustaz Zaharudin di dekat SMP. Yang terakhir kemarin yang baru Ustaz Khairul Mukmin. Yang nak daftar siapa? Secara dalam hati kita pasti nolak. Oh, enggak mungkin ambo tuh dong. Ambo masih muda. Kata yang tua pula, oh, walaupun ambo sudah berumur tapi ambo masih sehat. Enggak tuh dong. Bu, ibu-ibu juga begitu. Nah, apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini? Syukurilah selagi masa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada saja nanti itu di setiap jemaah masjid ini yang hari ini kita bersama dengan mereka, di Ramadan yang akan datang mereka telah tiada. Ada saja itu setiap kampung, setiap daerah itu. Jadi Bapak Ibu yang kita yang hadir ini syukuri. Sering saya ceramah, kalau ceramah ambo di dekat rumah sakit Medicare itu kan banyak masjid mushola itu. Dalam hal ini sering saya sampaikan, ketika Bilal di masjid baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabina wa habibina wa syafina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Ketika malam itu saling bersahut-sahutan antara satu masjid dengan masjid yang lain, musola yang satu dengan musola yang lain, maka suara itu Bapak Ibu masuk ke dinding-dinding rumah kita, masuk melalui jalur-jalur pintu-pintu kita itu, masuk dalam kamar kita. Maka pada saat itu ada orang yang meneteskan air matanya. Kenapa? Ketika mendengar suara-suara selawat di bulan suci Ramadan ini, mereka yang meneteskan air mata ini berkata, kalau seandainya pada ambo sehat, ambo akan hadir bersama mereka itu. Apa daya, hari ini ambo tak mampu lagi. Jadi Bapak Ibu, letaknya ibu-ibu, capeknya bapak-bapak, ada orang yang merindukan hal seperti kita pada malam hari inilah. Maka alhamdulillah. Jadi tak lama-lama aku tutup lagi. Cukup syukur aja lah. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, itu akan silih berganti. Jadi di dalam data itu Bapak Ibu yang semuliakan, di dalam data global itu manusia di muka bumi ini sudah pernah dilahirkan lebih kurang 102,8 miliar jiwa banyaknya. Berapa banyak? Tak bandingnya betul. Saking banyaknya. Jadi ibu-ibu yang semuliakan, dalam sebuah data global, umat manusia ini di muka bumi ini sudah pernah dilahirkan sebanyak 102,8 miliar jiwa sudah pernah dilahirkan di muka bumi.
Sementara kalau datanya hari ini, umat manusia di benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, kemudian masuk ke Antartika, itu paling banyak hari ini data global itu jumlah kita hanya berkisar 8 miliar manusia. Bapak Bu? 8 miliar. Sementara tadi sudah pernah dilahirkan 100 miliar lebih. Pertanyaannya di mana orang ini? Mana yang banyak kok? Rupanya yang banyak kok semuanya telah berpindah ke alam berikutnya. Maka kita yang hidup alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampaikan kepada kekasih kita kerinduan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu kita semua ini akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menatap wajah beliau yang laksana bulan purnama. Ketika melihat wajahnya yang indah, maka lepaslah segala dahaga dan siksa, karena asiknya melihat wajah kekasih kerinduan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kau ahli-ahli orang yang dipertemukan nanti dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jemaah yang saya muliakan, tadi sebetulnya ceramah Amboko dari awal tak disebutkan apa temanya. Cuma tadi kata pembina kami, Pak Kua, nuzul Quran sajalah. Di sekolah nuzul Quran belum? Belum Pak Kua? Belum. Jadi sekalian malam kok. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, apa yang nak kita sampaikan tak banyak-banyak. Yang pertama, kita kembalikan Al-Quran itu sebagai orang yang telah diturunkan Al-Quran kepada namanya yang paling mudah. Apa namanya Ibu? Al-Quran. Bahasa kitanya, kalau menurut ustadz-ustadz yang paham bahasa Arab kok katanya, asal katanya qara'a yaqra'u Quran, menjadilah katanya Al-Quran. Kalau dalam bahasa kita orang dundangannya, Al-Quran kok bahasa awaknya bacaan atau sesuatu yang selalu kita baca. Kan sonang kajian kitanya. Jadi Al-Quran itu apa? Sesuatu yang dibaca, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, sehingga namanya disebut Quran. Sesuatu yang perlu kita baca di tengah-tengah kehidupan kita. Cuma sampai 2025 ini, terkhususnya orang Islam, sudahkah dia menjadi bacaan? Kadang Iko yang payah menjawab. Di mana jawabannya? Bapak Ibu yang semuliakan, ada sebuah saingan Al-Quran kok di kehidupan modern hari ini. Makanya menurut data tahun 2021, 2022, 2023, maka dunia internasional dalam sebuah penelitiannya menempatkan Indonesia pada peringkat nomor 1 di dunia. Nomor berapa Bu? Nomor 1. Bapak nomor Pak? Nomor 1. Jadi dunia internasional dalam sebuah penelitiannya mendapatkan Indonesia menjadi peringkat 1 di dunia. Apa yang dikalahkannya? Yang dikalahkannya Amerika, yang dikalahkannya China, yang dikalahkannya Kanada, yang dikalahkannya Thailand. Nomor 1 kita di dunia. Kan bangga tuh. Bangga tak Bu? Bu, bangga tak? Kalau main bola tak bilo-bilo dapat juara 1, nak lolos Piala Dunia, ayo terpaksa kita mengambil pemain dari Belanda sana. Belum tentu lulus lagi. Apalagi yang juara 1 dunia, payah. Khusus dalam hal itu, orang Indonesia berhasil menduduki peringkat pertama di dunia. Bangga enggak? Cuma dalam hal apa? Ternyata berdasarkan penelitian
penelitian Bapak Ibu yang saya muliakan, orang Indonesia berhasil mengalahkan Amerika, berhasil mengalahkan Kanada, Thailand, China, negara-negara besar itu dalam hal orang yang paling banyak memoti apa tuh Pak? Orang yang paling banyak mementil. Ustaz Keridin obe mementil tak? Iku bahasa kami dundang memoti HP. Maka dalam sebuah penelitian itu disebutkan 5,5 jam sampai 6 jam satu hari orang Indonesia mementil HP-nya, memacu HP-nya. Kalah Amerika, kalah China, kalah India. Padahal dari segi jumlah penduduk hari ini 2025 India itu sudah mengalahkan China, jumlah penduduknya sudah sampai pada 1,43 miliar. India itu kalau dulu masih dipegang oleh China, di bawahnya China 1,4 miliar, disusul oleh Amerika 300,3 juta, nomor 4 Indonesia 280 juta jiwa, dikurangi orang yang nonnya, maka orang Islamnya paling banyak menggunakan HP sampai 6 jam satu hari. Aja boleh tengok kita nomor 1 di dunia. Nak tidur HP, jago tidur sebelum yang bawang, sebelum berbuka, jago sahur, nak sholat, siap sholat, asyik dan tengok HP. Nak pergi berjalan, tengok HP sampai di tujuan. Isau hatinya kalau seandainya tak dibaca ikut tadi. Padahal yang dibaca itu cuma WA, buka grup MDI Pangkalan Kuras, dibaca yang tadi juga yang baca tuh, yang di atas pesan baru tak masuk, sinyal habis. Yang dibacanya apa? Kalau tak datang SK ditarik. Oh, jadi kawan-kawan kami amunlah risau kalau ditarik SK aku, sementara SK MDI ku lo sampai ke bank. Kalau ditarik gimana namanya utang gitu. Dibaca. Jadi WA itu aja yang di scroll bawah atas, scroll bawah atas, sekali-kali buka YouTube, sekali-kali buka video, sekali-kali buka TikTok. Tanpa terasa kita orang Indonesia ini paling banyak menggunakan alat ini, maka kalah sainglah dia Al-Quran. Padahal ini betul-betul dari segi namanya saja sudah disebut sebagai bahan bacaan Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka di kehidupan modern ini wajar sajalah dari Dewan Masjid Indonesia tahun 2021 mengatakan Indonesia berada 65% orang Islamnya buta aksara baca Al-Quran. Berapa persen Bu? 65% orang Islam di Indonesia buta aksara baca Al-Quran. Percaya atau tidak percaya? Mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan, kami ini guru-guru, terutama saya Ustaz Samsuir Erfandi, guru-guru di tingkat sekolah menengah atas, ini ternyata terbukti ketika kami masuk dalam kelas anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu yang berusia SMA, ketika kami tes bacaan Al-Qurannya bukan pada ayat-ayat yang panjang, ternyata Al-Fatihah saja kami suruh, banyak yang tak selesai, berkundak-kundak tumpah itu yo. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal ladzi situ yang paling banyak kono. Al-Fatihah tidak selesai untuk tingkat SMA. Kata tahu kalau madrasah aliyah, kalau MTS itu mungkin memang bacaannya. Tapi untuk tingkat sekolah umum sangat banyak kami jumpai anak-anak kita yang tingkat SMP, tingkat SMA itu satu langkah lagi mereka akan masuk di dunia masyarakat,
ada yang berkeluarga, ada yang bekerja, ada yang kuliah, tetapi pada saat itu mereka belum bisa baca Al-Quran. Maka wajar saja 65% orang Islam di Indonesia tahun 2021 dinyatakan buta aksara membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran belum kita fungsikan sebagaimana namanya bacaan. Lah Bu, lah habis ya, kita tutup ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kembalikan kepada Al-Quran itu sebagai bacaan, sehingga nanti dia betul-betul orang yang bernuzul Quran itu di bulan suci Ramadan itu diturunkan Al-Quran, betul-betul bisa dijadikan petunjuk supaya apa? Al-Quran diturunkan kepada kita menjadi suatu kebanggaan, pegangan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kalau seandainya Al-Quran ini, kata Allah, kami turunkan pada sebuah gunung, maka engkau lihat gunung itu akan terpecah belah, hancur lebur, karena begitu takutnya kepada Allah. Permisalan ini kami buat untuk siapa? Untuk manusia, supaya mereka berpikir. Ngantuk? Hah? Ya, mana tahu tak konang tahu isi di rumah tadi dalam makan ceramah tak ya siap-siap deh. Kitanya terakhir tak ya siap, kita terakhir tak ya sudah. Ongkonya lontong tadi basi lenyok deh. Lah Bu, itu yang terakhir aku janji. Ini sebetulnya mau tak mau doh. Aku panjang cerita wali ya. Kalau di undangan awak, kalau bisa dipertimbangkan kamu malam ketiga mau di situ. Cuma dek ketua kami kok tegas indah ada pertimbangan katanya, tetap keputusan mau tak mau ambo juga ngisi pada malam hari kok ya Bu. Apa katanya ayat tadi? Kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan pada sebuah gunung, maka kau lihat gunung itu hancur terpecah belah karena begitu takutnya kepada Allah. Apa kata para ulama tafsir kita? Kalau seandainya gunung itu paham apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran tentang perintah dan larangannya, paham dia itu, maka gunung itu menyerah. Ampun ya Allah, tak sanggup kami, begitu besarnya amanah Al-Quran ini. Tetapi Al-Quran ini diturunkan kepada manusia. Kita bagaimana tanggapan kita? Apa kok hati kita bisa menerima Al-Quran? Atau lebih kowe daripada batu yang ada di gunung-gunung? Bapak Ibu yang saya muliakan, terakhir yang terakhir, suatu ketika Abu Bakar sahabatnya Nabi datang menjumpai Nabi. Assalamualaikum Rasulullah. Waalaikumsalam. Iko mau tengok-tengok wahai Rasulullah, sudah mulai berubah lah rambut kau nampak emboh. Apa tuh? Kata Abu Bakar, nampak beberapa helai uban di kepala engkau. Apa kira-kira yang kau pikirkan beberapa hari ini? Oh begitu. Karena Bapak Ibu yang saya muliakan, berdasarkan riwayat Anas bin Malik, katanya uban Rasulullah itu taklah banyak, hanya sebanyak 14 helai. Mungkin lebih banyak uban yang kalau dibuka lagi kan. 14 helai, tak banyak. Wahai Rasulullah, aku lihat sudah nampaknya beruban rambut engkau wahai Rasulullah. Kenapa ini? Maka diantara jawaban Nabi apa? Benar wahai Abu Bakar, sudah nampak perubahan di rambutku karena beberapa hari ini saya membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran. Karena itulah yang membuat mulai berubah nampak uban di kepalaku. Apa itu? Para ulama menyebut ayat yang dibaca oleh Rasulullah itu adalah surat Hud ayat yang ke-112. Inti ayat itu apa? Fastaqim kama umirta. Apa artinya? Beristiqomahlah kamu terhadap apa yang telah diperintahkan Allah kepada engkau. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, para ulama menyebut di antara ayat
ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi di dalam Al-Qur'an ini, yang paling berat dirasakan Nabi adalah ketika ayat itu diperintahkan untuk istiqomah. Akan ikoh. Tak percaya kita, tengok lah kita. Iko ujimu amai go di acara malam ko. Betul tak? Adalah bantuan sedikit kan? Kalau tak itu, tinggallah Pak Imam lagi, tinggal sebaris, tinggal setengah baris. Di awal Ramadan orangnya ramai, berdesak-desakan, bahkan di antara masjid sore sana sampai ke teras-terasnya, malam 1, malam 2, malam 3, sampai 1 pekan terakhir mulai berkurang, sampai pertengahan Ramadan mulai hilang satu persatu. Menunjukkan apa Bapak Ibu yang saya muliakan? Menunjukkan kita belum istiqomah dengan amalan kita. Betul tak? Tak istiqomah doh. Sekojab tanahnya. Sebentar sanggupnya beramal itu. Makanya kata Nabi, yang paling dicintai oleh Allah itu amalan tak usah banyak-banyak. Tak usah 1 hari, 1 bulan itu full baca Al-Quran, khatam. Tapi cuma itu saja, selesai itu hilang. Yang dicintai kata Rasulullah, amal itu walaupun sedikit tapi berkesinambungan. Istiqomah Bapak Ibu yang saya muliakan. Dapat 1 hari kita baca Al-Quran ini 1, tidak usah 1 muka surat, setengah halaman, tidak kuat juga setengah halaman, baca ajalah 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Habis salat maghrib, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, sadaqallahul azim. Habis maghrib besok sambung lagi, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, sadaqallahul azim. Tidak panjang loh, tapi berkesinambungan sampai bila khatamnya. Tidak usah diburu-buru, tapi jalan terus. Inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keuntungan kita istiqomah melakukan suatu amalan adalah ketika pada suatu hari, contoh baca Al-Quran, salat sunat, sedekah dan lain sebagainya, kita istiqomah mengerjakannya. Salah satu keuntungannya adalah ketika pada suatu hari kita tak sanggup mengerjakannya, ada halangan rintangan, pergilah ke Pekanbaru, balik ke Mai, banjir Pangkalan Kerinci. Pas pula salat maghrib, biasanya siap salat maghrib baca Al-Quran, karena terjebak macet di Kemang tak bisa baca Al-Quran. Maka orang yang senantiasa setiap harinya, setiap maghribnya baca Al-Quran, walaupun dia terjebak di Kemang, tak sempat baca Al-Quran pada maghrib itu, amalannya tetap dihitung seperti hari-hari yang telah dikerjakannya. Itu salah satu keuntungan mengamalkan sesuatu dengan istiqomah. Maka yang paling berat ayat di dalam Al-Quran diantaranya kata para ulama kita adalah ketika ayat itu mengajarkan untuk istiqomah. Maka dalam kehidupan ini belajarlah kita istiqomah dengan amalan-amalan apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.